Shalom Jemaat Tuhan, bertemu lagi bersama saya Jesselyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Hujan gini enaknya ngapain ya? Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Udahlah, jadi dirimu sendiri. Mereka lebih banyak nggak mau ngutang-ngutik urusan orang, beneran. Hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku. Saya pengikut Yesus akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah raya selesai. Jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu Saudara. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 April jam 8 pagi di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah Raya Paskah pada hari Minggu 5 April jam 8 pagi disertai dengan ibadah anak jam setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Saya pengikut Yesus diadakan pada hari Minggu 5 April setelah ibadah raya selesai. Ibadah Paskah WBI Selatan 1 diadakan pada hari Jumat 17 April jam 10 pagi di The Kopeng Park. Dengan kontribusi 50.000 per orang sudah meliputi harga tiket masuk, coffee break, dan makan siang. Pendaftaran dimulai pada tanggal 31 Maret sampai 10 April. Bagi yang mau mendaftar dan menabung, bisa menghubungi Saudari Agustin. Tabungan kegiatan gereja tahun 2026 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Diimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2026. Shalom Bapak Ibu Saudara, Budget Rangkaian Paskah 2026 sejumlah Rp7.250.000. Bapak Ibu Saudara dapat berpartisipasi melalui tabungan kegiatan gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Sugianto dan Graciela Natania Fani Putri Hardeni pada tanggal 23 Maret, Rafael Owen pada tanggal 24 Maret, Quinita Adelia Josephine pada tanggal 25 Maret, Ibu Marita dan Jonathan Delano pada tanggal 29 Maret. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
Sekian info pekan ini, tahun 2026, tahun kesetiaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Senyum kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sehat semua pagi ini? Amin. Ketularan Pak Nanang ini. Ya, kita akan sama-sama bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan baca ayat pagi ini, Galatia 2 ayat 20, mari sama-sama kita baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi kita baca sama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian pengagungan kita, penyembahan kita hanya buat Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Terima kasih. Jangan memandang kanan kiri. Kita hanya mengagungkan Tuhan kita yang hidup di dalam hati kita. Yesus, terima kasih kebaikan-Mu tercurah atas kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan.
Kan ku bawa hatiku dekat padamu. Dengan hatiku ku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan itu sangat terindah. Kan ku buka hatiku, dengar suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Dia Tuhan yang menuntun jalanku. Mari katakan sama. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segala satu-satunya, Allah Tuhan yang ku punya. Terima kasih Tuhan, kami milik-Mu, hidup kami berharga bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Dekat Tuhan, dekat Tuhan itu kerinduanku. Kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku aku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Sekali lagi dekat Tuhan. Dekat Tuhan itu sangat terindah. Kan ku buka hatiku, dengan suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman. Nah, katakan dengan iman. Dia Tuhan yang menuntun jalanku. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segala. Sekali lagi. Dia satu-satunya, Allah Tuhan yang ku punya. Terima kasih Tuhan. Dekat Tuhan itu kerinduanku. Kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku ku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan itu sangat terindah. Kan ku
Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Kita mau sama-sama katakan, saya milik Kristus, sampai kita mendengar suara kita sendiri ya. 1, 2, 3. Saya milik Kristus. Sekali lagi. Saya milik. Sekali lagi. Saya milik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku teguh, hanya Yesus yang ku puja. Saat ku lemah, saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku teguh, hanya Yesus yang ku punya. Katakan dengan iman, saat ku lemah, saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku teguh, hanya Yesus yang ku. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku teguh, hanya Yesus yang ku punya. Hanya Yesus, katakan dengan iman, Dialah yang kuasa. Hanya Yesus, hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya, Allah Tuhan yang ku punya. Katakan, hanya Dia segalanya, Dia satu-satunya, Allah Tuhan yang ku punya. Yang perlu kita lakukan saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih mampu membuat mujizat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus mampu memberikan hidupnya bagi kita. Kita mau berkatakan iman sekali lagi bahwa kesembuhan itu ada buat kita. Bahwa kita yang membutuhkan terobosan, Tuhan berikan jawaban hidup buat kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Yesus terima kasih. Ku berkatakan kesembuhan. Katakan dengan iman. Ku berkatakan kelepasan. Ku berkatakan Dia berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Ku berkatakan kesembuhan. Ku berkatakan
Kami tetap di sini dengan iman percaya kami bahwa Engkau yang sanggup mengatur hidup kami. Engkau yang sanggup menolong hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tetap berpengharapan hanya kepada Engkau, Tuhan yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah ini, kami mau memuji nama-Mu dengan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari pertengahan ini sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Sekali lagi, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita masih bangkit berdiri. Haleluya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan Tuhan sumber kekuatan kita. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku samanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Tuhan, hanya Kau. Terima kasih, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku samanya. Selamanya. Kita nikmati pujian ini dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menarikan pujian ini. Dengan sorak-sorai ku naikkan pujian bagi Tuhan. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia. Bagi Dia sang Raja. Nyanyi bagi Dia sang dengan sukacita. Sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai
setiamu besar selamanya. Mari katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, bersorak pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Dalam ku selami kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Bapak Ibu, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, amin. Kita mau bersorak, kita mau tinggikan Dia, ya Allah yang maha besar. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau sorakan haleluya buat Tuhan kita, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dengan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Engkau hadir di sini buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Kalau Mas Kris sudah gitu ya. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu luar biasa. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Baca kitab
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, mohon dengan kasih Kristus Bapak Wandi akan berdoa buat anak-anak. Kita berdoa untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu yang telah beri kepada kami. Dan pagi hari Tuhan kami menyerahkan anak-anak yang sebentar akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Bilang Kau sendiri akan mengurapi setiap anak-anak Tuhan, sehingga kalau tahu menjadi oh Tuhan, anak yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi Tuhan pribadi yang tangguh dan takut akan Kau. Berkati juga orang tuanya, berkati juga guru-guru yang akan mengajarnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan ucap syukur dan doa haleluya. Amin. Selamat beribadah. Kita akan mempersiapkan diri untuk doa syafaat. Petugas doa syafaat mempersiapkan diri. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita bersyafaat sepakat sehati. Hati kami pagi hari ini Tuhan bersukacita karena kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami belajar untuk menyenangkan hati-Mu dengan apa yang bisa kami lakukan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, bahkan berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kembali pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, bersyafaat Tuhan, karena kami tahu sampai hari ini Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa-bangsa. Oleh sebab itu kami dengan penuh kerendahan hati memohon belas kasihan-Mu Tuhan, khususnya peperangan yang hari-hari ini sedang terjadi di Timur Tengah. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa. Kami tetap memohon kepada-Mu sekalipun kami tahu semua ini Engkau izinkan terjadi, karena sudah merupakan nubuatan yang Engkau katakan di dalam Matius, Injil Matius. Kami percaya Tuhan juga pada pagi hari ini bahwa Engkau yang sanggup memulihkan keadaan yang terjadi di sana. Oleh sebab itu kami mohon kepada-Mu, khususnya untuk bangsa umat pilihan-Mu yang sampai hari ini masih Tuhan mengeraskan hati, bahkan selaput yang menutup mata hati mereka, sehingga mereka tidak sampai hari ini belum mengenal Mesias yang sampai hari ini mereka nantikan. Kami berdoa kepada-Mu, biarlah Tuhan yang akan membuka
selaput mati, selaput yang menutup mata hati mereka, sehingga mereka boleh mengenal Mesias yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Biarlah semua yang terjadi Tuhan akan membuat satu pertobatan atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun Engkau izinkan goncangan-goncangan terjadi atas bangsa kami, tapi ada satu Tuhan yang kami tahu, bahwa kerajaan-Mu tidak akan tergoncangkan. Oleh sebab itu dengan iman kami memohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau turunkan hari-hari ini kuasa-Mu yang sempurna dari tempat yang maha tinggi, biar melawat setiap kami, khususnya bangsa kami Indonesia. Oleh sebab itu Engkau pakai semua Tuhan, para penginjil-penginjil, gereja-gereja Tuhan yang memberitakan Injil-Mu. Tuhan, biarlah semua itu akan membuka mata hati bangsa kami, sehingga mereka juga boleh mengenal bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, membuat mereka percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemimpin negara kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Kami mohon Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga ke depan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik, bahkan bangsa yang menjadi berkat, bangsa yang boleh memberitakan Injil kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk gereja kami, Gereja Bethel Indonesia, dari pimpinan pusat sampai di daerah, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan pakai Tuhan Gereja Bethel Indonesia supaya menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan sampai ke seluruh bumi Tuhan, agar supaya sungguh-sungguh nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami yang ada pada saat ini, Engkau tahu kerinduan hati kami. Kami datang kepadamu dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi atas gereja kami. Kami mohon kepadamu, biarlah lawatan-Mu boleh terjadi atas gereja-Mu di dalam nama Yesus. Pakai seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, dari gembala sidang sampai seluruh staf penggembalaan. Tuhan pakai dengan urapan yang baru selalu. Kuduskan dan sucikan, layakkan mereka di dalam melayani pekerjaan-Mu, supaya ketika mereka berdiri di mimbar ini, ada kuasa Tuhan yang boleh dialirkan kepada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bukakan segala rahasia firman-Mu hari-hari ini kepada setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan berita firman-Mu di tempat ini. Bukakan Tuhan, supaya kami boleh mengerti, lebih mengenal Engkau, lebih mengasihi Engkau, dan menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau melihat saat ini masih ada jemaat-Mu yang keluarganya belum mengenal Engkau, baik itu suami, orang tua Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak mungkin, bahkan saudara-saudara yang lain. Tuhan, kami berdoa mereka yang belum mengenal Engkau sampai hari ini. Pakai setiap jemaat-Mu untuk membawa keluarga mereka datang kepadamu, karena kami merindukan, oh Tuhan, setiap keluarga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka, pulihkan keadaan mereka Tuhan, pulihkan keadaan ekonomi mereka, pulihkan keadaan rumah tangga mereka, supaya jemaat-Mu boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini, karena kami tahu
Tuhan ada di bersama-sama dengan kami. Kami persembahkan segala doa permohonan kami hanya di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Kami hidup karena percaya Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dengan penuh iman kita naikkan pujian ini dari awal. Ku hidup karena percaya, sebab Kau yang berjanji setia Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski kami di dalam kesesakan. Meski dalam kesesakan,
Kami bangga punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Karena itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan yang kuat itu selalu melindungi dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan buat setiap kami masih memiliki waktu Tuhan untuk kami bisa bersekutu, untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Buka mata telinga hati kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan rindukan Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali hari ini. Kita beribadah bersama-sama. Terima kasih buat tim pujian penyembahan hari ini. Bapak Ibu, kalau kita mendengar hari-hari ini berita baik di media sosial maupun di televisi tidak semakin baik, ya. Negara kita juga tidak baik-baik saja. Begitu juga keadaan dunia. Kalau boleh dibilang 80-90% kabar yang kita dengar sehari-hari, sepertinya kabar-kabar itu jadi mengkhawatirkan. Kadang-kadang saya kalau mendengar berita, saya berpikir bagaimana dengan keadaan 2-3 tahun atau 10 tahun lagi. Apakah akan tetap sama seperti ini atau akan menjadi lebih buruk atau akan menjadi lebih baik? Sebulan yang lalu Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu masih ingat persis sebulan yang lalu, Iran itu diserang oleh Amerika, pemimpin tertingginya, ring satunya semua dibunuh, ya, sehingga menimbulkan selama 1 bulan ini yang kita dengar perang-perang, mereka perang-perangan. Sepertinya kalau kita mendengar di sini sih baik-baik saja ya, tapi kita tidak bisa membayangkan mereka yang tinggal di daerah Timur Tengah, yang setiap hari harus deg-degan ya, khawatir, jangan-jangan ada rudal ke tempat saya hari ini gitu ya. Tidak tahu apakah hari ini, besok saya masih bisa hidup atau tidak. Itu yang terjadi hari-hari ini. Dan peperangan itu makin lama makin masif. Ya, kita tidak tahu. Kan sempat ada yang bilang nanti sebentar lagi juga berhenti. Tapi kita tidak tahu karena sampai 1 bulan pun masih belum ada kepastian. Dan yang pasti setiap ada perang, karena kita tinggal di dunia yang sama, pasti akan berpengaruh juga kepada kita. Ya. Mungkin kita dengar beberapa seminggu terakhir ini ya, gara-gara Selat Hormuz ditutup oleh Iran, sehingga dunia mengalami krisis energi. Yang lebih parah itu daerah Asia, Bapak Ibu ya, karena Asia punya ketergantungan kepada Timur Tengah. Mereka rata-rata mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah, sehingga saya lihat beberapa hari kemarin di India ya, kalau Bapak Ibu lihat itu SPBU-nya tuh orang itu mengalami panik buying ya untuk membeli BBM sampai ngantri segitu banyak. Belum lagi yang di Vietnam, di Bangladesh, di Filipina, bahkan di Australia ada beberapa SBU yang harus ditutup karena mengalami krisis. Mereka tidak mendapat pasokan karena Selat Hormuz yang ditutup. Dan kita tidak tahu kejadian ini akan berlangsung berapa lama. Puji Tuhan, di Indonesia pemerintah mengatakan Indonesia masih aman-aman saja sampai hari ini. Tapi kan kita tidak pernah tahu
Apakah dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan, apakah masih akan seperti ini? Apakah tidak? Kita juga tidak tahu. Yang jadi tugas kita Bapak Ibu sebagai orang percaya, jangan pernah berhenti berharap, tetap percaya, ya, tetap berdoa. Yang penting tetap berdoa. Berdoa untuk pemerintah bisa mengambil kebijakan yang baik di tengah-tengah situasi yang menyulitkan seperti ini. Karena setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berpengaruh besar buat setiap kita, ya. Jadi jangan berpikir itu masalah di Timur Tengah sana masih jauh. Itu bisa sampai ke dapur kita ya Bapak Ibu. Ibu-ibu akan merasakan nanti. Tapi percayalah bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan perlindungan, ya. Ada lagi juga nih tentang Godzilla El Nino, ya. Sudah dengar bahwa BMKG bolak-balik mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami musim panas lebih awal dan mengalami musim kering lebih lama di tahun ini. Ya, mereka boleh saja meramalkan seperti itu, memperkirakan cuaca seperti itu, tapi satu hal kita mempercayakan cuaca itu kepada Tuhan. Ya, apapun yang mereka ramalkan, kita doakan, ya. Itu tidak akan menimpa bangsa kita terlalu lama. Kalaupun harus mengalami kemarau lebih cepat, ya nggak apa-apa. Tetapi kemarau tidak akan menimbulkan bencana-bencana yang lebih lagi. Nah, tolong dibuka slide-nya. Ya, hari ini kita mau bicara tentang persistent faith, iman yang bertahan. Apa yang saya sudah sampaikan hari ini, Tuhan Yesus sudah sampaikan 2000 tahun yang lalu. Minta tolong dibukakan di Matius 24. Matius 24. Dibukakan di ayat saja ya. Matius 24 ayat 4 sampai 14. Matius 24 ayat 4 sampai 14. Matius 24 ayat 44 sampai 14, saya bacakan dulu ya, sambil multimedia mencari. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Matius 24. Matius 24. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Tolong dibukakan lagi slide saya. Ya, tadi yang kita baca itu adalah tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan ya. Di sini dikatakan judulnya permulaan penderitaan. Yang kita sudah dengar tadi memang harus terjadi. Tetapi itu semuanya
adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Enggak begitu jelas ya tulisannya ya. Coba ditampilkan sesudah ini ya. Saya rangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan di ayat 4 sampai 4, 5 dan 11 itu adalah muncul penyesatan, muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Penyesatan ini sudah ada Bapak Ibu Saudara dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Selalu ada penyesatan supaya apa? Umat-umat percaya menjadi bergeser imannya. Ya, karena iblis memang selalu ingin untuk orang-orang percaya menjadi tidak percaya, menjadi pengikutnya, tidak menjadi pengikut Yesus. Karena itu selalu akan ada penyesatan sampai hari ini. Saya merangkum beberapa ajaran-ajaran sesat yang cukup besar dan cukup terkenal. Jadi kalau Bapak Ibu dengar aja, lebih baik tidak usah didengarkan atau diikuti ya. Saya bacakan. Yang pertama adalah saksi Yehova. Yang kedua adalah Mormon. Yang ketiga adalah Children of God. Yang keempat adalah Christian Science. Kelima adalah New Age Movement atau gerakan zaman baru. Terus mengkultuskan pemimpin lebih daripada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara jarang-jarang baca firman Tuhan, jangan berani-berani membaca apa yang diuraikan oleh yang tadi saya sebutkan. Karena itu akan menggoyahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang mereka ajarkan itu adalah ajaran-ajaran sesat. Terus selanjutnya di ayat 6, 7, dan 8 ada peperangan. Tadi saya sudah sampaikan, perang antara Iran, Amerika, dan Israel. Dan peperangan mereka tidak hanya menyeret 3 negara saja, tapi sekarang sudah meluas ke daerah Timur Tengah. Ada 12 negara yang ikut diserang, ya, ikut diserang. Jadi mereka sudah perang-perangan di sana ya. Yang ramai itu ke daerah Timur Tengah yang kita dengar, karena itu media Indonesia banyak mengabarkan tentang kabar perang di daerah sana. Tapi sebenarnya masih ada peperangan lain di dunia ini yang tidak terlalu digembar-gemborkan oleh media. Yang pertama, di mana Bapak Ibu, yang saat ini masih perang. Ya, Rusia dan Ukraina. Itu sudah hampir 3-4 tahun ya kalau nggak salah. Masih perang, dan bulan ini pun sempat terjadi ketegangan, meningkat ya, karena Ukraina menyerang Rusia. Terus ada lagi di daerah Afrika, itu terjadi perang terus. Tetapi media Indonesia tidak memberitakan, karena mungkin nggak terlalu berpengaruh ke Indonesia ya. Kalau mereka memberitakan tentang Palestina, Israel, kayak Iran gitu, kayaknya lebih asik gitu mungkin ya buat mereka ya, karena netizen di sini ramai benar kalau seperti itu ya. Komennya sangat ramai. Tapi kita lihat sebenarnya di Afrika, saya membaca ada negara Sudan, Kongo, Ethiopia dan Eritrea, Mali dan Burkina Faso, ini juga lagi perang. Terus yang ada lagi di daerah Asia belum perang, tapi sudah terjadi ketegangan yang semakin meningkat antara Cina, Taiwan, dan Jepang. Tinggal menunggu waktu juga, ya. Jadi ketika kita mendengar tentang peperangan ini, memang harus terjadi, karena firman Tuhan sudah mengatakan hal itu. Yang perlu kita sikapi sebagai orang percaya apa? Tetap berdoa, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap ada buat setiap kita orang-orang percaya. Amin. Terus yang kedua, peperangan kelaparan. Nah, saya sempat membaca ini. Saya mencari data tentang kelaparan di dunia. Di awal tahun 2006,
ada data yang menyebutkan bahwa 318 juta orang mengalami kelaparan akut di seluruh dunia. Paling besar, sebagian besar adalah di daerah Afrika. Ya. Dikatakan setiap 13 detik, ini setiap 13 detik, seorang anak di bawah umur 5 tahun mati kelaparan. Dan itu kita tidak banyak mendengar, karena media tidak menyiarkan hal ini. Mereka lebih senang menyiarkan hal-hal yang berguna untuk kepentingan golongan mereka saja. Dan dengan terjadinya perang saat ini, diperkirakan yang ada 45 juta orang terancam kelaparan akut. Ya. Kita sekarang melihat, kemarin dengar soal krisis energi gara-gara Selat Hormuz. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi untuk negara Asia. Karena negara Asia ini BBM-nya semua tergantung dengan daerah Timur Tengah. Dan itu semua seperti efek domino ya. Kalau energinya akan naik atau tidak ada, itu berpengaruh juga ke rantai pasokan makanan. Ya, karena itu diperkirakan bisa 45 juta orang terancam akan kelaparan di tahun ini. Jadi bisa dibayangkan hampir berapa persen dari penduduk dunia akan mengalami kelaparan di tahun 2026. Terus kemudian selanjutnya adalah gempa bumi. Bapak Ibu tahu nggak Indonesia peringkat berapa gempa bumi? Indonesia ini rawan gempa nomor 2 di seluruh dunia. Jadi Indonesia ini ada di bawah Indonesia ini adalah jalur pertemuan 3 lempeng tektonik terbesar di dunia. Ya, saya mencatat di sini ada tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Jangan pikir, wah saya tinggal di Salatiga, aman gitu. Ada yang pernah membaca enggak? Dalam beberapa bulan terakhir saya sempat membaca bahwa ditemukan sebuah sesar aktif di bawah Rawapening. Jadi itu juga menimbulkan jadi rawan, daerah kita pun jadi rawan. Salatiga deket ya sama Rawapening ya. Tapi seperti saya bilang, jangan khawatir. Tetap percaya bahwa anak-anak Tuhan akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Di Indonesia sendiri ya ternyata dari info BMKG dari bulan Januari sampai Februari, Januari itu sudah terjadi 4.879 gempa. Februari 4.570 gempa. Enggak kerasa. Karena apa? Rata-rata masih di bawah 5 skala Richter. Tapi ada 30 gempa itu di atas 5 skala Richter. Kita ini tinggal di bawah daerah yang rawan gempa, ya. Dan Tuhan juga sudah mengatakan bahwa akan terjadi gempa bumi. Selanjutnya di ayat di ayat 9, 10 dan 12 adalah aniaya anak-anak Tuhan. Penganiayaan. Saya membaca dari data Open Doors ya. Dari yayasan yang membantu dan meneliti tentang data tentang persekusi umat Kristen di seluruh dunia. Dikatakan begini, sampai di tahun ini 388 juta orang Kristen hidup di negara-negara dengan tingkat penganiayaan dan diskriminasi yang tinggi terhadap iman mereka. Jadi ini setara dari 1 dari 7 orang Kristen di seluruh dunia itu pasti mengalami penganiayaan. Dan di Afrika dari 5 orang Kristen itu 1 orang pasti mengalami penganiayaan. Dan ini yang saya terkejut, saya membaca dari 5 orang Kristen di Asia, 2 orang mengalami penganiayaan. Ini meningkat 8 juta dari tahun lalu. Jadi kalau dijumlahkan
Umat Kristen di seluruh dunia itu ada sekitar 2,6 miliar. Jadi hampir 15% orang Kristen di dunia ini mengalami penganiayaan. Yang paling besar diantaranya adalah penganiayaan orang Kristen di Afrika. Mereka mengalami 60% penganiayaan. Yang tahun lalu mungkin juga tidak terlalu banyak didengar, Nigeria adalah negara yang paling banyak dianiaya. Dikatakan di sini bahwa 3 dari 4 orang martir ditemukan di Nigeria. Ya. Terus selanjutnya apa itu? Murtad, kejahatan meningkat. Kejahatan meningkat, kedurhakaan meningkat. Diperkirakan 1 miliar anak setiap tahun mengalami kekerasan. 1 dari 3 perempuan dari seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. 70% remaja di dunia dilaporkan pernah menjadi korban kekerasan online. Nah, ini meningkat setiap tahun. Penduduk dunia itu 8,3 miliar ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak aja setiap tahunnya ada 1 miliar, berarti cukup banyak ya kekerasan yang terjadi di seluruh dunia. Terus kemudian kasih menjadi dingin. Ada fenomena ketidakpedulian sosial dipicu karena tingginya prioritas kehidupan pribadi, stres, kelelahan emosional, tekanan dan tuntutan kehidupan sehari-hari, sehingga orang memilih mengabaikan hal yang di luar kendalinya untuk menjaga kesehatan mentalnya. Jadi ini adalah namanya seni tidak peduli atau bodoh amat gitu. Kamu mau kenapalah, peduli amat, yang penting saya baik-baik aja. Itu kasih menjadi dingin. Karena kita juga karena kita mendengar setiap hari banyak hal-hal yang negatif yang terjadi di sekitar kita, akhirnya lama-lama itu kasih orang itu menjadi dingin. Dulu saya ingat ketika masih tahun 80 atau tahun 90-an ya. Itu kalau ada berita, dulu saya masih ingat berita Ari Hanggara, masih ingat yang sudah hidup di tahun itu. Itu ketika dia dianiaya, beritanya satu Indonesia. Ya. Orang semua aduh kasihan ya gitu. Itu berbulan-bulan ceritanya. Tapi sekarang kalau kita dengar orang anak-anak dianiaya, ada orang dibunuh, itu hanya berita tidak lama ya, paling lama seminggu lah. Dan orang cuma mendengar, oh gitu ya. Jadi sudah mulai tidak punya rasa empati. Karena itu, karena kita terlalu sering mendengar hal-hal yang negatif di sekitar kita, sehingga lama-lama kasih kita menjadi dingin. Ya. Dan firman Tuhan sudah mengatakan, kasih menjadi dingin. Selanjutnya, penginjilan di seluruh dunia. Nah, penginjilan terjadi di seluruh dunia. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa Afrika itu adalah mengalami penganiayaan paling besar. Tapi tahukah saudara, pertumbuhan kekristenan yang terbesar adalah di Afrika. Jadi ternyata penganiayaan dan pertumbuhan kekristenan itu berbanding lurus. Jadi kalau orang dianiaya, ya, ketika orang kekristenan dianiaya, pasti ada pertumbuhan orang Kristen yang sangat signifikan ya. Bahkan di Iran dikatakan ribuan, sekitar 2.000 orang setiap hari itu bertobat. Dan penginjilan dulu kan kita mengandalkan misionaris. Tapi sekarang ya dengan keadaan dunia yang seperti ini, misionaris sudah tidak sebanyak yang dulu. Sepertinya orang yang untuk punya hati misi itu sudah mulai semakin sedikit. Karena orang mulai takut memberitakan tentang Tuhan atau karena merasa toleransi. Jadi menganggap semua agama itu sama saja. Jadi akhirnya tidak ada penginjilan di mana-mana. Tahukah saudara bahwa ketika banyak orang mulai tidak menginjil, apa yang dilakukan?
apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang datang. Ada begitu banyak kesaksian ya, yang khususnya ini yang terjadi di Iran ya. Karena kan kekristenan sulit ya untuk masuk ke sana. Yang terjadi di sana adalah mereka mengalami Tuhan lewat mimpi dan penglihatan. Jadi Tuhan sendiri yang nginjilin. Dan karena Tuhan yang nginjil, jadi mereka menjadi orang-orang yang bertobat secara radikal. Ya. Dan ini terjadi sekarang, akhir-akhir ini terjadi. Saya juga sering membaca thread, di Indonesia pun terjadi loh. Saya beberapa kali membaca dan melihat beberapa orang men-sharekan bahwa saya kok nggak pernah mikirin ya Tuhannya orang Kristen, kenapa tiba-tiba kok ketika saya tidur saya dimimpiin. Dan ketika dia ngomong begitu di thread, ternyata banyak yang komen, saya juga gitu. Itu fenomena yang terjadi, yang kita tidak tahu ya. Ketika misi kita tidak berjalan, Tuhan yang berjalan sendiri langsung. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ya, itu yang Tuhan sudah katakan bahwa pada akhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu hal-hal tersebut akan terjadi. Selanjutnya, nah, tetapi ketika Yesus datang yang kedua kali, apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Di Lukas 18 ayat 8b disampaikan seperti ini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ketika Yesus datang, Yesus tidak mencari apakah ada gereja-gereja besar di bumi. Ketika Yesus datang, Yesus tidak mencari apakah kamu sudah mencapai pendidikan sarjana. Enggak, Tuhan enggak mencari itu. Yang dicari apa Bapak Ibu? Iman. Selanjutnya. Nah, kenapa Tuhan mempertanyakan hal ini? Karena Tuhan tahu menjelang kedatangannya, tantangan terhadap iman akan menjadi semakin berat. Nah, kita mau lihat hal-hal yang merubah iman. Yang pertama, perubahan cara pandang dan berpikir. Coba dibuka selanjutnya. Nih, mulai menganggap normal hal yang tidak biasa. Ini hal-hal yang merubah iman, kadang-kadang bukan hal-hal yang berat ya. Seperti saya ceritakan di depan, ada perang, ada penganiayaan. Tetapi ketika terjadi di negara-negara yang aman-aman saja, ini bisa merubah iman. Tadi saya katakan bahwa ketika di Nigeria, di Iran, ketika penganiayaan terhadap orang percaya itu tinggi, pertumbuhan kekristenan pun tinggi. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Amerika dan Eropa, ketika kekristenan sudah nyaman di sana, saat ini kekristenan itu semakin menurun. Yang bertambah banyak adalah orang-orang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Jadi ketika orang mulai nyaman ya, itu mereka mulai iman mereka itu mulai bergeser, iman mereka mulai goyah. Ini yang kita lihat yang pertama, karena perubahan cara pandang dan berpikir. Mulai menganggap normal hal yang tidak biasa. Beberapa hari yang lalu ketika saya di Youth ada talk show tentang LGBT. Kami ada talk show tentang LGBT. LGBT itu adalah singkatan ya dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Tapi kemarin kita bahas tentang LGBTQ++ ya. Nah, apa maksudnya mulai menganggap hal yang normal menjadi hal yang menganggap normal hal yang tidak biasa. Jadi firman Tuhan kan sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan hanya dua macam manusia, dua macam kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Tetapi sekarang yang terjadi ada banyak Bapak Ibu. Bahkan saya baca sekarang ada 72. Banyak enggak? 72 enggak ngerti apa aja itu. Orientasi seksual orang tuh sudah enggak karu-karuan ya. Dan itu diakui loh sekarang. Diakui di Amerika, di Eropa, di Thailand. Itu diakui.
Kalau mungkin sekitar 30 tahun yang lalu hal-hal tersebut masih ditentang, tapi sekarang sudah berubah. Bahkan anak-anak sekarang Gen Z ya, generasi Z, mereka tahu tuh di circle lingkungannya ada anak-anak yang terindikasi seperti itu, tapi mereka nggak menegur, nggak bagaimana-gimana karena merasa bahwa udahlah, biarinlah, nggak mau ngurusi ranah orang lain. Yang penting sayang, baik-baik aja. Ya, sehingga mulai menganggap normal hal-hal yang tidak biasa tersebut. Jadi ada perubahan cara pandang. Terus orang menjadi takut berbeda pendapat. Jadi diem padahal tahu hal itu tidak benar. Ya, mungkin kita tahu hal itu nggak benar, tapi kadang kita merasa udahlah, yang lain juga diem-diem aja, takut berbeda pendapat. Ya, toleransi. Anggap saja oke-oke lah. Nah, itu berubah. Takut dianggap kuno, ya, fanatik dan intoleran, sehingga membuat kita tidak berani menyuarakan kebenaran. Kebenaran menjadi relatif dan fleksibel, ya. Jadi akhirnya ya bolehlah, nggak apa-apalah gitu. Bohong-bohong dikit juga nggak apa-apa, yang penting nggak menyakiti orang lain, gitu ya. Jadi kebenaran sudah mulai dianggap relatif. Padahal kemarin saya sempat menyampaikan bahwa kalau kita mengasihi orang tanpa kebenaran, yang terjadi akan jadi penyimpangan, benar kan? Ketika di Amerika menerima dengan tangan terbuka tentang kaum LGBT ini, mereka bahkan ada gerejanya sendiri, bahkan diberkati orang-orang yang sesama jenis tersebut, bahkan pendetanya ya. Pendeta kalau nggak mau memberkati di penjara. Lah, kok jadi yang salah, jadi yang kena hukum jadi pendetanya gitu ya. Jadi kebenaran jadi sudah mulai jadi relatif, jadi fleksibel di mata orang. Terus yang kedua, normalisasi nilai lewat hiburan. Dibuka coba selanjutnya. Lewat film, lewat media sosial, lewat musik, lewat influencer ya, pelan-pelan itu merubah generasi kita. Apalagi generasi sekarang yang setiap hari megangnya cuma handphone. Itu merubah mereka ya. Jadi pelan-pelan menggeser standar moral dan iman kita. Saya kemarin sebulan yang lalu ketika talk show tentang love dan lust sama anak-anak youth, saya juga menceritakan bahwa sekarang di film-film, di drakor, series apapun, ketika orang jatuh cinta, orang pacaran, yang terjadi mereka selalu akan berciuman dengan bibir, menormalisasi berciuman dengan bibir, seolah-olah enggak apa-apa. Padahal ketika seseorang pasangan mulai mencium dengan bibirnya, itu namanya membuka gerbang. Membuka gerbang. Bapak Ibu yang sudah menikah pasti tahu ya. Dulu ya, ketika sebelum menikah misalnya kita lagi deket sama seseorang, lagi naksir, kita duduk sebelahan aja, nggak sengaja tangan kepegang, gimana? Ada setrum berapa watt gitu kan? Gede banget setrumnya kan? Lah ini terus nggak cuman sekedar begitu, cium-ciuman pakai bibir, pasti apa yang terjadi? Nah bisa dibayangkan apa yang terjadi. Nah itu dinormalisasi, ya. Lewat hiburan, sehingga pelan-pelan menggeser standar moral dan iman. Selanjutnya, kelihatan. Fokus hidup bergeser kepada diri sendiri. Lanjut, dibuka aja. Oh, gelap banget. Yang penting aku happy, tidak terpikir apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sibuk dengan hal lain sehingga semakin jauh dari Tuhan. Nah, jadi orang mulai berfokus sama diri sendiri ya. Nggak memikirkan, peduli amat lah orang lain, yang penting akunya happy. Jadi semua yang dilakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mulai menjadi sibuk, ya, mulai menjadi sibuk dengan hal-hal yang lain, yang menyukakan diri kita, sehingga kita mulai makin lama makin menjauh dari Tuhan. Ya, akhirnya perlahan-lahan nilai pengorbanan, ketaatan dan hidup bagi Tuhan lama-lama akan mulai luntur. Selanjutnya yang terakhir, hati menjadi tumpul.
hati menjadi tumpul. Dosa terasa biasa, tidak ada rasa lagi yang mengganggu. Jadi ketika kita hidup di zaman teknologi ya, setiap hari kita megang handphone. Ketika kita buka satu media sosial atau apa, tiba-tiba mampir ada iklan porno. Ketika pertama kali kita melihat, aduh, dalam nama Yesus, tutup, gitu ya. Terus besoknya, ada lagi. Lama-lama, cobalah lihatlah. Lama-lama akhirnya dilihat juga. Nah, tadi yang rasanya tadi itu dosa, rasanya itu mengganggu, akhirnya jadi biasa. Semua orang juga sama, pasti yang lain juga pasti dikirim seperti ini. Ya udah, saya juga nonton. Itu yang terjadi. Hati jadi tumpul. Akhirnya standar rohani mulai turun pelan-pelan. Dan itu bahayanya terjadi tanpa kita sadari. Lanjut. Dunia merubah iman kita perlahan tanpa kita sadari. Lewat hal-hal tersebut. Bukan hal-hal yang menyerang dengan kekerasan, tetapi hal-hal yang sepertinya yang ada di sekitar kita. Tapi itu tanpa kita sadari lama-lama merubah iman kita. Selanjutnya, bagaimana kita mempertahankan iman kita? Ya, buka. Yang pertama, kalau kita lihat di Lukas 18 ayat 8b tadi, bahwa Tuhan mengatakan begini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Konteks ayat ini adalah tentang seorang janda dan seorang hakim yang lalim. Jadi janda ini memohon kepada hakim yang lalim itu untuk membela perkaranya. Dan yang terjadi ini, yang dilakukan dia terus menerus tidak mudah menyerah. Sampai akhirnya hakim yang lalim itu jadi bosan. Ya udah, tak bela aja. Ya, itu cerita konteks di ayat ini. Nah, yang Tuhan mau buat setiap kita supaya kita bisa mempertahankan iman kita, punya iman yang tetap bertahan. Yang pertama adalah tidak mudah menyerah. Iman yang dimaksud bukan sekedar percaya Tuhan itu ada, melainkan tekun untuk terus percaya dan berdoa meskipun jawaban belum terlihat, ya. Tidak mudah menyerah. Jadi apapun yang terjadi, ya. Mungkin sekitar kita mengkhawatirkan, kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik di sekitar kita. Tetapi tetap berdoa, tetap percaya, ya. Tidak mudah menyerah. Karena kita tahu, karena Tuhan yang pegang kendali. Ada saatnya, ada kairosnya Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi doa-doa kita. Itu yang pertama, tidak mudah menyerah. Yang kedua, selanjutnya, setia dalam penantian. Tidak menjadi tawar hati oleh waktu. Ada contoh yang sangat bagus tentang setia dalam penantian. Ini adalah Bapak Abraham. Ya, Abraham dikatakan di dalam firman Tuhan, dia tidak punya dasar untuk berharap. Tetapi dia tetap berharap juga. Bayangkan, janji Tuhan kepada Abraham untuk memberikan anak, itu baru digenapi 25 tahun kemudian. Bayangkan, 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, sangat lama. Kalau kita misalnya berdoa, 1 bulan gak dijawab, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, rasanya gimana? Lama-lama menyerah gak? Masih setia gak tetap berdoa? Masih setia gak? Ada yang berdoa sudah 3 tahun tidak dijawab? Ada? Firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita hari ini, setia dalam penantian, tidak menjadi tawar hati oleh waktu. Ketika kita berdoa belum dijawab, tetapi jangan kita tawar hati. Setia dalam penantian, ya. Yang ketiga, berpusat pada pribadi Tuhan. Jadi iman itu berpusat kepada pribadi Tuhan. Percaya pada karakter Tuhan yang baik dan setia. Tuhan itu baik dan setia. Dia setia pada janjinya.
pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya. Bukan hanya pada berkatnya saja. Kalau kita hanya percaya sama Tuhan dan mengharapkan berkatnya saja, kita akan kecewa. Karena ketika kita berdoa sama Tuhan, kita mengharapkan berkatnya Tuhan, ketika Tuhan belum menjawab atau ketika Tuhan tidak menjawab, kita akan menjadi kecewa. Dan ketika kita kecewa, ya, iman kita akan mulai goyah. Atau lama-lama itu akan menggeser iman kita, udah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi, ternyata Tuhan gak dengar. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, itu sesungguhnya kita harus berpusat kepada pribadi Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik dan setia. Pasti pada saatnya Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan doa kita. Baik, yang terakhir, Tuhan pasti melakukan bagiannya, tetapi apakah kita setia melakukan bagian kita? Di dalam ada satu ilustrasi yang cukup bagus, ya, tentang mercusuar. Jadi bisa dibayangkan seperti ini. Sebuah kapal yang ada di satu lautan yang luas, ya, sedang terombang-ambing di tengah badai yang besar. Nahkoda kapal akan tetap mengarahkan kapal tersebut untuk menuju ke daratan, biarpun dia tidak melihat, ya, dia nggak bisa melihat karena badai. Kalau badai, kalau hujan, langit pun tidak ada bintang, jadi mereka juga tidak bisa mencari arah. Dari atas juga nggak bisa, di sekitar mereka nggak bisa, mungkin kompasnya pun bergoyang-goyang, kadang kanan, harusnya selatan ke sana, kadang ke sana, kadang ke sana, nggak bisa. Tapi kapten nahkoda kapal kan terus mengarahkan kemudinya karena dia tahu di ujung pelabuhan, dia tahu pasti ada mercusuar yang lampunya tetap menyala, yang memberi tanda bahwa itu adalah pelabuhan di mana mereka bisa melabuhkan kapalnya. Nah, iman itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin di sekitar kita dunia itu tidak menjanjikan hal-hal yang baik, ya. Ada ketidakadilan, ada kekerasan, adalah masalah ekonomi di sana sini, ada penderitaan, tetapi iman itu adalah keputusan untuk tetap memegang kemudi, ya, untuk terus mengarahkan diri ke mercusuar tersebut. Iman itu seperti itu, tetap memegang kemudi, mengarahkan diri kepada Tuhan. Biarpun Tuhan belum melakukan sesuatu buat kita, tetapi di sini dikatakan Tuhan pasti melakukan bagiannya. Tinggal apakah kita setia melakukan bagian kita. Tuhan pasti melakukan bagiannya, tinggal sekarang dari kita, diri kita, apakah kita tetap setia melakukan bagian kita. Selanjutnya yang terakhir, pastikan ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan itu mendapati iman itu masih ada dalam diri kita. Jangan sampai iman kita digeser, jangan sampai iman kita digoyahkan. Tapi tetap percaya bahwa pada waktu Yesus datang yang kedua kali, iman itu masih ada pada setiap kita. Amin. Saya minta tim pujian penyembahan. Apa yang saya sampaikan tadi jangan menjadi satu ketakutan buat setiap kita. Sehingga itu membuat kita jadi khawatir. Jangan sampai hal-hal itu menggoyahkan iman kita sehingga berpikir apakah Tuhan masih ada ya? Apakah Tuhan masih bisa menolong saya ya? Sepertinya mungkin kita tidak melihat harapan yang baik di depan sana. Tapi mari kita tetap percaya, tetap teguh dalam iman. Percaya bahwa pasti Tuhan melakukan bagiannya. Imanku bertanya, Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
sesak di dada. Imanku berkata, apapun yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jemaat saja kita akan nyanyikan refren lagu ini. Tak mengapa
terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu, lagu ini sedang istilahnya ya, dinyanyikan banyak gereja. Jadi memang bukan kebetulan ini menjadi ungkapan apa yang terjadi gitu ya. Tapi biarlah lagu ini kita nyanyikan bukan hanya sekedar karena lagu ini lagi kita seneng. Tapi biar lagu ini jadi pernyataan, ungkapan, deklarasi iman kita. Amin. Jadi sekalipun apapun yang terjadi, iman kita tidak akan tetap goyah. Seperti firman Tuhan yang berkata tadi kan, adakah Tuhan mendapati iman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia mau lihat apapun yang terjadi, mungkin ada doa-doa, pergumulan, harapan yang belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Tapi Tuhan mau iman kita tidak berubah, sekalipun gunung itu tidak berpindah. Amin. Mari sambil angkat tangan sekali lagi kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Jadikan ini doa kita, pengharapan kita, deklarasi iman kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Engkau mendengar seruan iman kami pagi ini. Di sampingku, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap seruan kami. Kami tetap memperkatakan iman kami Tuhan. Padamu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh, dengan komitmen kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa ya, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, rencanamu Tuhan, rancanganmu terindah dalam hidup kami. Takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu. Walaupun gunung itu tak berpindah, oh, walaupun gunung itu tak berpindah, kami mau tetap percaya Kau mendengar seruan kami, komitmen iman kami, komitmen iman kami pagi hari ini kepadamu. Asal Kau di sampingku, oh, masih ada, kami mau tetap percaya ya terindah. Iman yang aku pegang padamu, iman yang kami pegang Tuhan, iman yang aku pegang padamu. Sekali lagi nyatakan iman kami tetap pegang di dalam Engkau. Aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih
Terima kasih untuk pesan-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus menetapkan iman kami, menetapkan hidup kami tidak berubah, iman kami kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak tantangan, pergumulan, banyak hal yang menjadi harapan kami, doa kami. Mungkin sampai saat ini Tuhan, kami belum melihat jawabannya. Tapi biarlah itu tidak mengurangi iman kami. Tidak mengurangi Tuhan, cinta kami Tuhan kepada Engkau. Kami tetap percaya seperti firman-Mu berkata, hakim yang jahat saja Tuhan mengabulkan seruan daripada janda itu Tuhan. Tapi kami lebih tahu, bahkan tahu Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan. Pasti janji-Mu Engkau akan mendengarkan setiap kami. Asal kami boleh tetap terus Tuhan kuat di dalam iman kami. Tetap bertahan di dalam iman kami. Tetap setia di dalam iman kami. Bahkan sampai menjelang kedatangan Engkau kedua kali. Sampai akhir hayat kami boleh menetapkan iman kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati dalam pelayanan keluarga. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, isi hati-Mu, kuasa-Mu dinyatakan lewat kehidupannya. Terima kasih, berkat Tuhan sudah kami terima, firman sudah kami terima. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi penopang, penolong, menjadi suluh dalam kehidupan kami bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ini akhirnya menampakkan wajahnya lagi teman-teman youth. Di sini kita akan membawakan satu lagu yang menceritakan soal iman kita, bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita hidup di dalam Tuhan. Impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Power
you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan syukur kepada Tuhan. Kita terus memperkatakan iman kita kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, kami terima Tuhan kemenangan dan sekali lagi nyatakan aku punya Tuhan yang sangat besar, Engkau yang sudah berjanji dan pasti akan menggenapi dalam hidup kami Tuhan. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Kami terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima, kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ketika kami boleh terus menetapkan iman kami di dalam Engkau dan Engkau senantiasa terus bersama dengan kami percaya hidup kami boleh lalui mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Di dalam ibadah ini kami yakin Tuhan Engkau telah hadir, memberkati, mengurapi, menolong setiap kami. Dan janji kemenangan itu kami terima Amin. dengan syukur, dengan iman dan percaya dalam nama Yesus. Amin. Sebentar kami akan pulang, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh pulang, melanjutkan aktivitas kami dalam berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu peserta SPY, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki
tas SBY, tapi sebelumnya kita nyenek dulu ya, dipersilakan. Tuhan memberkati. Ya panitia ada pembicaraan